Oke guys, malam-malam kita dapat kasus motor Beat kendala mogok ya. Di starter pun juga tidak hidup, apalagi di engkol-engkol itu tidak hidup sama sekali. Contohnya seperti ini ya guys. Tidak ada kedipan kode mil sama sekali di bagian speedometer ya. Di starter nggak bisa nyangkol. Kemudian kita coba engkol-engkol dan nggak bisa nyangkol sama sekali. Mari kita tes ya guys. Nah, tidak ada nyangkol, motor tidak bisa hidup sama sekali. Kita coba jempar guys. Jempar ya di DLC-nya, kemudian kontak on, kita cek riwayat apa yang terjadi di sini. Nah, ada kedipan kode 8 dan kode 12. Kalau 8 itu TPS, 12 itu injektor ya. Tandanya ada riwayat error di bagian TPS ataupun injektor. Sebelum ke situ saya cek dulu businya. Businya sangat putih sekali, tandanya keiritan ini motor guys. Tuh, kita cek apinya apakah ada atau tidak. Kalau misalkan TPS rusak itu biasanya apinya nggak ada. Tapi ini apinya ada, berarti TPS aman ya guys. Tidak ada kerusakan karena apinya memercikan di busi. Kita jumper lagi. Sekarang kita reset ya guys. Jumper, kontak on, kemudian cabut 5 detik. Nah, 1 2 3 4 5, masangkan lagi. Nah, hitung lagi 1 2 3 4 5. Kemudian off-kan ya. Setelah di-on-kan nih kontaknya, lampu mil diam ya, tidak ada riwayat error lagi. Ya. Kemudian setting mode, tarik gas ya guys, tarik gas, kemudian kontak on, posisi jumper masih nyala, masih tersambung. Nah, tunggu lampu mil mau berkedip. Setelah berkedip lepaskan gas ya. Nah, ini mode 1 guys. Nah, sebelum kita ganti apa-apa kita coba reset dulu ya. Oke, kemudian cabut jumpernya. Sekarang kita hidupkan. Apakah motornya hidup atau tidak? Nah, dan sedikit ada soak ini di bagian akinya guys. Tidak mampu dia. Di starter malah jadi soak ya. Gak ada nyangkol. Sekarang kita engkol saja dulu guys. Kita coba engkol ya. Nah, ketika kita engkol, motor hidup ya guys. Motor bisa hidup, tapi berebet. Nah, berebet. Ketika dilepas gas itu mati lagi ya. Pokoknya ini nggak enak motor ya guys. Kurang enak ini motor. Karena ini nggak stabil hidupnya ya tuh. Digas-gas bisa, kalau digas bisa ya. Tapi kalau nggak digas dia mati, nggak ada idle-nya. Meskipun sudah kita setel-setel juga. Nah, sebelum lari ke yang lain kita cek dulu pengisian guys. Nah, cek pengisian ya. Oke, hidupkan motornya meskipun berebet, ini pengisian tetap ada ya tuh. Mentoknya di 14 guys. Nah, udah bagus ya, tidak ada kendala di bagian relay apapun. Relay kaki 4, relay kaki 5 aman, ini aki aman semuanya karena ada pengisiannya juga ya. Meskipun tanpa aki ini motor bisa hidup sih kalau di engkol juga. Kemudian cek tekanan full pump, ini masih bisa ya. Masih aman 42 PSI itu, meskipun ada berebet sedikit ya, dia di 42 PSI ya guys. Mantap ya. Tidak ada kendala di bagian full pump, tidak ada kendala di bagian pengisian. Oke. Dan TPS tidak ada kendala karena bisa kita setting mode tadi. TPS gak perlu dibongkar otak-atik, gak perlu karena bisa setting mode tadi ya. Kalau misalkan TPS rusak nanti nggak bisa setting mode. Nah, oke, terakhir kita ganti injektor. Pakai K25, pakai KOJ itu bisa, yang penting bit 110 aja. Mau pakai varian bit apa saja bisa dipasang. Nah, setelah kita pasang ya, injektor yang baru dia bisa idle ya. Dan dihidupkan lebih mudah. Bahkan bisa kita setel lagi di bagian idle screw-nya ya guys. Nah, kalau besar kita kencengin, kalau misalkan terlalu kecil kita kendorin. Nah, ini ya. Ini bisa kita lihat injektor itu ada sedikit kerusakan, bisa kita lihat di bagian busi. Kalau businya terlalu putih tandanya itu injektor keiritan ya guys. Karena bisa kita lihat sendiri di bagian busi itu putih banget, harusnya agak kecoklat-coklatan ya supaya pembakaran sempurna. Kalau ini terjadi irit berarti injektornya minta diganti. Nah, jadi seperti itulah guys info dari saya ya. Mudah-mudahan video ini bisa menambah wawasan ataupun pengetahuan.